Sebenarnya ilmu yang saya dapat di peternakan waktu saya kuliah ya, ilmunya kan kebanyakan hanya teori. Misal teorinya ayam ini suhu segini sudah cukup, ayam maksimal di suhu segini. Ternyata waktu di terjun langsung itu semuanya kayak nggak kepakai. Satu periode itu saya set sekam itu habis 700 sak baru itu. Kalau nggak gitu nggak jadi ayam. Perkenalkan, nama saya Abi Ibrahim. Saya sudah beternak kira-kira ya dari 2017. 2017 kandang ini berdiri, tapi waktu itu saya masih kuliah. Jadi ya kurang lebih saya baru berkecimpung ke dalam dunia peternakan ini 2020 akhir. Dulu saya pernah kuliah di UB, Universitas Brawijaya, jurusannya ya peternakan juga, alhamdulillah. Setelah di sana saya mendapatkan masukan, insight-insight, saya coba aplikasikan di peternakan saya. Sempat berpikir, saya kan lulusan peternakan, harusnya punya peternakan sendirilah. Waktu itu saya pernah nyoba di tahun 2020 itu saya pernah nyoba peternak kambing, domba lebih tepatnya. Tapi setelah berjalan ya kurang lebih 1,5 tahun, kok kayaknya nggak seperti ayam. Akhirnya saya putuskan saya closing dombanya. Saya coba sama ayah saya ini. Ayah saya kan setelah pensiun itu. Saya coba buka peternakan ayam aja, Pak. Sebelumnya sudah pernah diisi, cuma hasilnya kok nggak maksimal. Dengan kandang segini harusnya dapat segini, tapi nggak memenuhi target. Ya ada hubungannya sama kuliah saya. Kebetulan saya coba buat jamu dari kunir dan sebagainya itu saya coba fermentasikan. Ternyata ada impactnya. Paling nggak ayam ini nafsu makannya bertambah tinggi dan FCR-nya semakin rendah. Setelah saya aplikasikan seperti itu, ternyata kok hasilnya bagus. Akhirnya saya teruskan untuk berkecimpung dalam broiler ini. Penerapan lainnya itu yang diterapin apa gitu? Yang di kandang lain mungkin nggak ada. Saya pernah main di beberapa kandang, tapi belum full otomatik, masih pakai manual kayak kandang saya. Yang biasanya nggak ada ini. Bisa dilihat ini, tirai samping sama tirai penghalang angin di ujung kandang, kedua sisi kandang itu biasanya nggak ada. Saya pakai itu supaya pada waktu pemanas ini nyala, panasnya itu merata. Kalau kita misal katakanlah satu ruangan itu panjangnya 12 meter, kalau kita nggak seket separuhnya atau 3/4-nya, nanti panasnya meratanya akan ke seluruh kandang. Kalau pakai tirai samping, kita bisa seket misal katakanlah 9 meter saja. Itu panasnya lebih optimal. Jadi misal biasanya per 1000 ekor itu butuh satu pemanas gasolek, saya per gasoleknya bisa saya isi 1.500. Jadi lebih efisien. Saya awal itu pernah pakai koran, Waktu itu koran harganya 10.000 per kilo, masih 10.000. Terus lama-lama kok makin naik. Saya beralih ke kertas yang buat bungkus kado, kalau sampai tahu. Itu 1 kilonya saya sempat di harga 9.500. Tapi makin lama kok makin naik juga sampai menembus harga 12.000 per kilo. Kalau dihitung saya pengeluaran buat kertas saja kok segini banyaknya. Terus waktu itu saya kepikiran, kenapa nggak pakai sejenis kain. Waktu itu saya dapat pencerahan dari ya ketika habis kayak ada hajatan gitu kan dapat tasnya itu dari kain, saya nggak tahu ini kain apa ini, kain kayak kasa gitu Mbak. Jadi kayaknya pakai kain ini bisa. Terus saya coba cari di Shopee, ternyata ada.
Satu gelondongnya itu lebih murah. Saya dulu dapat 250 dan itu bisa dicuci. Kalau kertas setelah broding, masa broding kan diangkat dibuang. Tapi kalau ini setelah masa broding 1 hari 2 hari diangkat dicuci masih bisa dipakai lagi. Saya dapat efisiensi di situ lumayan. Secara fungsi sama Mas? Fungsinya sama. Kan fungsi kertas dalam broding ayam itu kan untuk persebaran pakan gini tuh. Nah, waktu pertama kali DOC datang kan pakan disebar gini supaya makannya merata. Lah, kalau secara fungsinya dalam menyerap kotoran juga kurang lebih sama. Dan kelebihannya malah lebih ini daripada kertas. Soalnya kalau kertas kena dari air nipel ini bisa sobek, bisa bahasa Jawanya itu korat-karit loh, Mbak. Tapi kalau kertas ini kan lebih tahan. Dulu tuh saya broding ayam kapasitas 7.500, atas bawah, lantai atas 3.000, lantai bawah 3.500. Itu berjalan satu periode. Setelah itu saya merasakan loh, kok habisnya banyak. Otomatis habis LPG 2 kali lipat, habis kertas 2 kali lipat. Waktu itu masih pakai kertas. Semuanya terus manajemennya, ngatur waktunya juga kan sulit. Kita harus mantau atas, mantau bawah. Terus habis itu saya kepikiran, kenapa nggak satu broding aja di lantai atas misalnya. Habis itu saya aplikasikan broding di lantai atas. Saya tambahkan feeder tray sama baby chicknya yang banyak supaya ayam ini kebutuhan pakannya terpenuhi. Ternyata ya lebih baik, hasilnya lebih baik. Soalnya yang kita pantau cuma satu lantai, terus kebutuhan LPG-nya juga cuma satu lantai. Biasanya kalau 2 lantai habisnya 2 kali lipat. Sekarang 1 lantai cuma satu hitungan per broding aja. Kalau tantangan di masa broding ini biasanya yaitu kan kita pakai pemanas, jadi kita harus stay tetap terjaga. Saat malam hari juga harus terjaga. Soalnya kan pemanas saya pakai gasolek ini kan pakai LPG. Takutnya nanti ada trouble, ada apa, nanti bisa mengakibatkan karena kebakaran. Jadi yaitu di shift. Saya shift sampai jam 10 malam, habis itu diganti. Nanti pagi gantian lagi gitu. Kalau daerah panas gini malam dingin? Kalau di kandang saya musim kemarau gini sangat bagus suhunya. Kalau malam nggak begitu dingin, tapi kalau siang sangat panas. Cocok untuk masa broding. Kalau ayam broding kecil, saya biasanya pakai intermittent 1 kipas. Saya kebetulan beli timer Omron. Itu bisa disetting berapa lama nyalanya, berapa lama matinya. Kalau ayam umur sehari, ya saya sesuaikan sama suhunya. Kalau suhunya udah turun, berarti matinya saya tambahi. Kalau suhunya masih kondisi siang hari tadi, saya pakai direct 1 kipas. Biasanya kalau DOC-nya runcah atau besar kecil, saya adakan seleksi. Seleksinya nanti itu baru kelihatan, kalau saya ya Mbak ya, saya itu baru kelihatan nyeleksi ayam itu pada umur sekitar 11-12. Kalau nggak ada program booster. Tapi kalau ada program booster, saya biasanya di umur 14, mentok 15 itu saya grading. Jadi yang kecil diusahakan disampingkan, yang besar-besar itu disatukan di satu tempat. Kalau yang umpalitis, kaki kering, saya biasanya lakukan kaling. Kaling saya bunuh, saya laporkan ke BPL, seperti itu. Kalau umpalitis atau yang kaki kering itu kebanyakan dulu pernah. Ya waktu pergantian musim biasanya, pergantian musim atau enggak tetesan baru, tetesan DOC baru itu biasanya lumayan banyak yang kayak gitu. Pernah ada pengalaman ini nggak Mas? Datang tapi yang keringnya benar-benar kaki kering, yang sampai ayamnya juga yang banyak kaki kering. DOC-nya terus kadang lemes-lemes. Kalau DOC lemes saya pernah, soalnya perjalanan waktu itu saya pakai DOC New Hope kalau nggak salah. Perjalanannya harusnya 4 jam, 5 jam sampai dari Jawa Tengah. Waktu itu cepat macet sampai 10 jam di dalam truk
DOC itu. Sampai sini ya lemas semua. Tapi waktu itu kebetulan saya sudah koordinasi sama BPL-nya, disuruh pakai isotonik. Saya kasih isotonik. Ya alhamdulillahnya masih bisa ketolong. Kalau untuk sistem liter ya, sistem sekam saya itu biasanya saya ambil dulu. Saya seset istilahnya. Istilahnya saya seset itu waktu ayamnya sudah turun. Umur 10 sampai 11 hari. Itu kotoran yang sudah menumpuk saya seset. Ya kira-kira paling kalau satu lantai ini saya dapat 20 sak kotoran itu nanti saya keluarkan. Setelah itu nanti di umur sekitar 18 atau 19 itu udah tebal lagi. Saya seset yang kedua. Setelah saya melakukan penyesetan kedua, saya lakukan program semprot sama dibalik sekemnya. Semprot sama dibalik itu saya lakukan paling tidak umur 28 ke atas sampai panen. Jadi misal karena saya kan lantai 1 sama lantai 2. Hari ini lantai 1 penyemprotan sama pembalikan sekam, besoknya lantai bawah. Terus begitu sampai panen, mulai dari umur 28. Pembersihan saya semprot semuanya. Setelah sekamnya diambil kan, sekamnya diambil semua, di bawah sekam ini saya pakai terpal tuh untuk alasnya. Setelah sekamnya diambil, terpalnya diambil juga. Terus habis itu disemprot, semprot pakai air bertekanan tinggi. Setelah itu bersih semua di atas, baru pindah ke bawah. Nah kalau bawah saya semprotnya pakai diesel, soalnya kan lebih banyak kotorannya yang bawah, jatuhan dari atas itu. Saya pakai diesel. Setelah semuanya bersih, baru saya semprot insektisida untuk Frankie. Setelah semuanya mati, saya sapu, saya kumpulkan, saya buang. Setelah itu saya semprot pakai formalin. Formalin cukup kental, saya semprotnya pakai air bertekanan tinggi, jadi langsung semuanya terkena. Biasanya kalau saya ayam datang lemes, tembolok kosong, saya biasanya itu saya panaskan dulu. Saya panaskan sampai kira-kira ayam ini nggak mau tidur lagi, semuanya posisi berdiri, penting sedikit nggak apa-apa. Saya biasanya pakai gitu. Kalau masih tetap lemes, saya biasa pakai batuan isotonik. Saya kasih isotonik. Tips milik kemitraannya berarti apa? Milik kemitraan nggak muluk-muluk. Yang pertama dilihat pasti kontraknya sesuai apa enggak, pakan sama harga jual dagingnya kira-kira sesuai atau enggak, masih dapat untung atau tidak. Peternak itu dikasih untung 4.000 sampai 5.000 itu udah bagus. Terus yang kedua, saya biasanya itu dari pakannya ini gandeng siapa, DOC-nya bisa request, pakannya bisa request, terus sama lihat orangnya juga. Kalau orangnya di depan bilangnya gini, depan bilang A, B, C, nanti kejadian apa enggak, itu bisa di-track dari peternak lain, ya biasanya gitu. Terus kenapa memilih mitra sama broiler egg? Saya lihat perkembangannya cukup bagus ya broiler egg. Saya lihat pakannya bagus, stabil, terus hasil panennya juga. Kebetulan kandang sebelah saya ini ada kandang, itu ikut broiler egg dulu. Saya lihat-lihat kandangnya kok bagus, ayam bagus, akhirnya saya coba. Enaknya mitra broiler egg itu gini, kita sudah bisa ngitung FCR, sudah bisa ngitung hasil, kira-kira pendapatan kita berapa, semuanya sudah bisa dimasukkan dalam satu aplikasi, nanti keluar hasilnya. Ayo bermitra bersama broiler egg.